Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Eni Susanti. Kali ini kita akan membahas tentang sel. Sel merupakan unit kehidupan terkecil dari sebuah organisme. Semua sel memiliki 3 bagian utama, apapun jenis selnya. Yang pertama, membran sel, yang merupakan bagian yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Yang kedua, sitoplasma, cairan yang bentuknya lebih mirip dengan jeli. Dan yang ketiga, DNA, yang merupakan materi genetik dari sebuah sel. Ada 2 kategori sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel-sel ini memiliki organel sel yang terdiri dari nukleus dan organel-organel lainnya. Sel eukariotik lebih kompleks. Sel jenis ini contohnya terdapat pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel-sel ini tidak memiliki nukleus maupun membran yang membungkus organel-organelnya. Sel-sel ini memiliki materi genetik namun tidak terkandung di dalam sebuah nukleus. Sel prokariotik selalu terdiri dari satu sel atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa yang dimaksud dengan organel sel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sebuah sel yang memiliki tugas tertentu. Mari kita mulai dengan nukleus, pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA memerintahkan apa yang akan dilakukan oleh sel dan bagaimana cara melakukannya. Kromatin adalah bentuk kusut dari DNA yang tersebar di dalam membran nuklear. Ketika sebuah sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus atau anak inti, yang merupakan tempat dibuatnya ribosom. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, ribosom memiliki tugas mensintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di sitoplasma, yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat ditemukan secara bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, atau disebut juga RE. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom dan retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran berbentuk jala yang berfungsi untuk mengangkut materi, seperti protein yang disintesis di ribosom. Protein dan material lainnya keluar dari retikulum endoplasma dalam bentuk vesikula kecil. Aparatus Golgi atau yang dikenal juga dengan badan Golgi menerima vesikula tersebut. Ketika protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukannya dengan cara melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkannya dengan material lain seperti lemak atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan tertentu. Pada tumbuhan, vakuola tengah berfungsi untuk menyimpan air. Sedangkan pada sel hewan, kalian akan menemukan organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah dengan cara mengumpulkan bagian-bagian sel lain yang rusak. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing seluler. Mitokondria merupakan organel penghasil energi untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Selama berlangsungnya proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton meliputi mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein.
dan mikrotubula yang merupakan tabung pipih berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrof atau menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya memiliki organel yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran selnya. Dinding sel memberi kekuatan dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Sebagai contoh, pada manusia, dalam saluran pernapasannya dilapisi oleh sel yang memiliki silia. Silia adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Silia membantu memerangkap partikel di udara dan mengeluarkannya ketika bersin. Struktur unik lainnya adalah flagellata, yang terdapat pada beberapa jenis bakteri. Flagellata seperti ekor kecil yang dapat membantu sel bergerak bebas. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagellata adalah sel sperma. Rangkuman. Sel eukariot terdiri dari sel tumbuhan dan sel hewan dengan nukleus dan organel yang tertutup membran. Sel prokariot adalah organisme uniseluler tanpa nukleus atau organel tanpa membran penutup. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki mitokondria. Demikianlah materi sel pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.